Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan diskusi pendek tentang pentingnya nilai jujur atau nilai kejujuran. Kenapa demikian? Sebab kita mengetahui bahwa jujur atau berkata benar itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Hal itu bahkan sudah dikemukakan di dalam Al-Quran. Nah, selain itu kejujuran merupakan fondasi dari integritas. Tanpa sikap jujur, kita tidak akan mungkin dipercaya. Kita tidak mungkin dianggap memiliki integritas. Kita tidak mungkin dianggap memiliki kredibilitas. Nah, apa itu jujur? Jujur adalah berkata benar sesuai dengan faktanya. Tidak berdusta. Jadi kita mengemukakan sesuatu secara apa adanya. Tidak ditutup-tutupi. Tidak ada kamuflase. Tidak ada upaya untuk memanipulasi atau meniadakan fakta yang sesungguhnya. Nah, begitu pentingnya kata jujur, bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 154 kali. Ada 154 kali kata jujur atau siddiq disebut dalam kitab suci Al-Quran. Selain itu juga pada konteks yang sama, larangan untuk berbohong atau berdusta itu ada 282 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa jujur adalah modal bagi hidup kita, baik secara individu maupun secara sosial. Bahkan saya ingin mengatakan, jujur itu adalah fondasi kebahagiaan. Fondasi kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kita tidak mungkin membayangkan kebahagiaan tanpa sikap jujur dalam keluarga. Sikap jujur mengenai kehidupan kolektif kita, mengenai personality kita, mengenai tingkah laku kita, dan juga sikap jujur dalam nilai hubungan-hubungan sosial kita. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan kebaikan. Sebab tujuan sikap jujur itu adalah kebaikan, bukan hanya bagi kita secara individu, tapi juga kita secara kolektif. Nah, dalam kehidupan sosial kita, ada minimal 3 level untuk membentuk sikap jujur itu. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa jujur sejak niat. Jadi sejak niat melakukan sesuatu, kita sudah jujur. Yang kedua adalah bersikap jujur dalam ucapan. Jadi setelah jujur dalam niat, kita juga mesti bisa jujur dalam ucapan. Dan yang ketiga sebagai konsekuensi logisnya adalah kita mesti bisa jujur dalam tindakan. Nah, itulah mengapa disebut bahwa
kejujuran itu adalah bersatunya atau konsistensi antara ucapan, tindakan, dan yang sebelumnya sudah didahului dengan niat. Ya, sebagaimana saya kemukakan tadi, bahwa jujur atau kejujuran adalah fondasi bagi integritas. Nah, ini penting sekali dikemukakan sebab ada hubungannya dengan upaya kita membangun negara, membangun pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Sebab tanpa integritas, kita tidak mungkin membayangkan negara ini bisa lebih baik. Bangsa ini bisa bebas dari korupsi. Sebab korupsi itu adalah tindak pidana yang bukan hanya bisa merugikan negara, tapi juga merugikan masyarakat secara luas. Nah, fondasi untuk membangun integritas tentu saja adalah jujur atau kejujuran. Tanpa itu, kita tidak mungkin memiliki wakil-wakil yang bertanggung jawab. Kita tidak mungkin memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah. Kita tidak mungkin memiliki penyelenggara negara yang bersih tanpa kejujuran. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mensosialisasikan, menyebarluaskan, mengkampanyekan pentingnya kejujuran untuk membangun integritas bangsa pada umumnya dan juga membangun integritas individu, pejabat-pejabat publik dan lain sebagainya pada level individu dan kelompok. Ya, oleh sebab itu penting sekali bagi bangsa kita ke depan bagaimana melakukan pendidikan pada level yang paling awal, pada level yang paling dini mengenai pentingnya kejujuran ini. Almarhum Bung Hatta sudah mengingatkan kita bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang sulit untuk diubah. Kalau ketidakjujuran itu sudah melekat pada seorang individu, maka itu sangat sulit untuk diubah. Nah, oleh sebab itu saya berpendapat bahwa pendidikan tentang kejujuran itu mesti diajarkan sejak anak-anak kita masih sangat muda, sejak pendidikan dasar. Sebab bagaimanapun tidak mungkin kita tidak mungkin membayangkan keberhasilan pemberantasan korupsi tanpa pendidikan anti korupsi yang semakin intensif, yang semakin luas. Nah, salah satu modal untuk suksesnya pendidikan anti korupsi adalah meluasnya pemahaman, meluasnya internalisasi mengenai sikap jujur dalam kehidupan kolektif. Tanpa itu, saya pikir akan sulit bagi bangsa kita mengatasi masalah tindak pidana korupsi yang tidak kunjung habis, atau tindak pidana korupsi yang masih merajalela saat ini. Saya melihat bahwa bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk melihat diri kita sendiri, untuk melakukan introspeksi. Apakah selama ini kita sudah membangun sikap jujur? Apakah selama ini kita berdusta dalam kehidupan sosial dan kolektif kita? Sebab bagaimanapun, sekali lagi kuncinya adalah kesadaran kita akan pentingnya kejujuran dalam kehidupan kolektif.
Nah, sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang tengah berpuasa. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.